البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab zakah. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa zakatnya sapi ya apabila dia sudah sampai 30 buah untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun unta kalau dia 5 maka dikeluarkan zakatnya. Kemudian di situ ada permasalahan. Idza kana ma sahibil masyah isruna min adhan wa isruna min al-ma'is. Kalau dia mempunyai 20 domba dan 20 kambing, maka disebutkan dikeluarkan. Karena itu satu jenis domba dengan kambing, dikeluarkan di situ satu kambing. Kemudian hal tuhsabu as-sikhal. Sikhal itu ya kambing yang masih muda, apakah dihitung? Sebutkan ya. Dan itu adalah yang rajih insyaallah pendapat jumhur ana sikhal tu'at ala sahibil masyah, dihitung. Jadi kambing yang kecil itu yang belum sampai 6 bulan dihitung. Dihitung satu berarti. Ya. Tetapi wala yu'khad minha, tetapi tidak diambil. Jadi umpamanya 40 masuk di situ yang kecil juga. Maka wajib mengeluarkan satu kambing. Apakah boleh dia mengeluarkan kambing kecil itu? Tidak, jawabannya tidak. Dihitung tapi tidak boleh mengeluarkan dengan kambing kecil. Dia berzakatnya dengan kambing kecil tidak boleh. Kemudian juga dibahas demikian juga sigharul ibil ya, yakni unta yang kecil namanya faslan. Demikian juga al-ujul, ijlan, ijl yaitu apa? Kecil dari sapi. Kalau kita ya ada cempe, ada di situ pedet, sapi namanya pedet. Cempe itu kambing. Kalau unta di sini tidak ada. Kalau di sana namanya faslan. Kemudian juga demikian dibahas seperti itu oleh para ulama. Kemudian seseorang yang memiliki tadi yang masih kecil itu maka apa? Dia dikeluarkan zakatnya setelah apa? Setelah 1 tahun berikutnya. Ya gitu, dihitung. Jadi ketika tahun pertama ya dimulai perhitungannya itu kan dia punya kecil. Kemudian ketika sudah 1 tahun berikutnya kan kecil itu sudah besar, namanya 1 tahun 5 bulan namanya. Nah, itu baru dikeluarkan apa? Zakatnya setelah sempurna 1 tahun. Ketika masih kecil itu dianggap kemudian 1 tahun berikutnya baru dikeluarkan zakatnya. Kemudian hal yukhrat qimah, boleh enggak kita membayar dengan uang? Sebenarnya tidak boleh. Sebagaimana zakat fitrah tidak boleh dengan menggunakan uang. Kecuali kalau dia mewakilkan. Ini tak kasih uang belikan beras, boleh. Insyaallah seperti itu. Kemudian hal tu'zilul khultah fi zakatil masyah. Ya, apakah bercampurnya barang orang lain itu berpengaruh? Iya, sudah lewat pembahasannya. Ya, kalau dari awal memang dia itu melakukan musyarakah, memang bagi hasil sama-sama, punya dia 20, punya saudaranya 20, wajib dikeluarkan. Tidak boleh kemudian ketika mau jatuh waktunya sudah diambil masing-masing 20 supaya tidak keluar zakat, tidak boleh. Kemudian juga dibahas hal syarat bihal awsaf antakuna jami'ul haul. Iya, jadi memang dia melakukan bagi hasilnya itu sudah 1 tahun. Mulai 1 tahun itulah dihitung. Kemudian dikatakan saimatur rajul mutafarriqah. Dia mempunyai 40 kambing. 20 kambing di Semarang, 20 kambing di Kendal umpamanya. Bagaimana? Jawabannya dirinci. Kalau jauh maka tidak keluar. Ya, tapi kalau dekat umpamanya di sini kemudian satu lagi umpamanya di Meteseh dekat umpamanya. Di sini 20, di sana 20, maka keluar karena dekat. Al-ikhtilaf fi ghairil masyah. Ya, emas dan perak. Sebenarnya nanti akan dibahas juga. Dia mempunyai emas separuh dari nisabnya.
perak separuh dari nisabnya. Apakah digabung baru keluar? Tidak. Ya, ini lain dengan kambing. Kambing dengan domba itu satu jenis. Demikian juga sapi dengan kerbau. Nah, itu sudah disebutkan. Sapi 30 sapi ya dikeluarkan. 30 kerbau juga boleh berkorban dengan menggunakan kerbau. Kemudian al-auqas fil masyah, ini binatang ternak, dia punya 9 unta. Sudah lewat kan bahwa 5 unta keluar satu dari umur yang lebih rendah. Ya, jadi bagaimana kalau dia punya 9 yang dikeluarkan yang 5 itu, yang 4 tidak. Yang 4 tidak dikeluarkan. Kemudian ya tentang masalah kerbau, maka di situ berapa? 30. Demikian juga sapi 30 sapi. Adapun kambing 40, domba juga 40. Adapun unta itu adalah 5. Kemudian bagaimana kalau itu keturunan antara sapi ya dengan sapi liar dengan sapi biasa, ya maka tidak keluar. Sebagaimana keturunan antara yakni binatang yang dia itu tidak wajib untuk disangkati. Kemudian berikutnya hadis nomor 586. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Hadis ini hasan. Yani tariknya jalannya Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, dari bapaknya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini hadis yang hasan. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu shadaqatul muslimin, diambil sedekahnya kaum muslimin ala miyahihim, di tempat-tempat air mereka. Yani orang-orang yang itu mempunyai binatang ternak, biasanya rumahnya dekat dengan tempat air itu. Rawah Ahmad, semua dari Imam Ahmad di sini. Di sini hasan sahih. Dan sebagaimana berikutnya wali Abi Dawud, disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini juga sahih. La tuqatu sadaqatuhum illa fi durihim, tidak diambil sedekah-sedekah mereka itu kecuali di rumah-rumah mereka. Maksudnya apa? Demikian juga tadi diambil di tempat-tempat air mereka, rumahnya dekat situ. Maksudnya orang yang menjadi tukang pengambil zakat itu datang ke rumah langsung, datang ke rumah orang yang punya barang yang dia itu sedekahkan, itu yang dia keluarkan zakatnya. Maka disebut di sini akhdhu zakah min ashabil amwal inda diyari wa miyahihim, diambil zakat dari pemilik harta itu di rumah-rumah mereka, langsung didatangi. Bukan kemudian ke kantor, enggak, kebalikan. Jadi datang ke rumahnya. Demikian juga di tempat-tempat air mereka itu kalau dia mempunyai binatang ternak. Kemudian sebenarnya hal ikhraju sedekah ila sultan al-jair. Boleh enggak kita membayar sedekah zakat mal ini ke pemimpin yang jahat? Atau mungkin untuk digunakan ini dan itu. Sebutkan iya boleh. Ya, boleh karena apa? Itu urusan dia. Daba amat ahli ilmi ila anha tuzi. Iya, mencukupi, boleh. Ya, sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inha satakunu ba'di atharatun wa umur tunkirunha." Sungguhnya akan datang setelahku perkara-perkara dan hal-hal yang kalian mengingkarinya. Gitu. Maka mereka para sahabat bertanya, "Apa yang kau perintahkan?" Tu'aduna al-haqqa alladhi 'alaikum, bayarkan hak yang wajib bagi kalian gitu. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, minta kepada Allah yang menjadi hak kalian. Jadi kewajiban kalian laksanakan, hak kalian mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal, membayar ke imam atau kita bayar sendiri? Bahwa kita punya zakat fitrah, kita bayar sendiri. Bahkan zakat mal juga kita bayar sendiri atau lewat imam, pemimpin. Disebutkan di situ ada perincian. Apabila imamnya adil atau amilnya mungkin adil, meletakkan pada tempatnya, afdal diberikan kepada imam itu, pemimpin itu, atau orang yang menyebarkan zakat tersebut. Apabila dia jahat, jair, afdal dia bagi sendiri. Kan itu. Kesimpulannya boleh kita membagi sendiri, boleh, ya boleh membagi sendiri. Zakat boleh kita bagi sendiri, boleh. Zakat fitrah umpamanya kita tahu lebih pantas, ya sudah kita miskin untuk boleh keluarkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 587.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal muslim abdihi wala farasihi." Tidaklah atas muslim itu di budak dia dan kuda dia. Kalau kita kendaraan dia, kendaraan mobil, motor, sedekah. Tidak ada zakat yang diambil dari mobil atau motor atau budak. Riwayat Bukhari, Sahih Imam Bukhari. Wali Muslim, Sahih Imam Muslim, laisa fil abdi shadaqah illa shadaqatul fitr. Tidak ada untuk budak itu sedekah kecuali sedekah fitr, yakni zakat fitrah. Ya, maka di sini tetap dikeluarkan, budak mengeluarkan zakat fitrah. Yang mengeluarkan ya tuannya. Maka di sini dibahas oleh para ulama. Hadis tadi semua Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Hadis Abu Hurairah. Apakah kuda ada zakatnya? Tidak, jelas tidak. Kuda, demikian juga yaitu mobil, motor dan sebagainya. Demikian juga keledai, tidak. Mereka menyebutkan kalau dia itu tijarah, ligoiri tijarah. Ya, ini kalau yang selain untuk tijarah tidak, ya kan. Tapi kalau dia jual beli motor, ya. Itu jadi perselisihan permasalahan ini. Ya, itu jadi perselisihan apakah dia dikeluarkan atau tidak. Tapi kalau dia kendarai, dia naiki, maka dikeluarkan di situ. Tidak dikeluarkan zakatnya kalau dia kendarai. Tentang urut tijarah, jadi dia punya barang dagangan di rumahnya umpamanya. Jadi perselisihan yang wajib adalah tidak dikeluarkan kecuali kalau dia mempunyai usaha emas dan perak. Demikian disebutkan. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya hadis nomor 588. Wa an Bahz bin Hakim an Nabihi an jadihi. Nah, ini terjadi perselisihan para ulama ini. Ini hadisnya Bahz bin Hakim. Ya, apakah sahih atau tidak? Syekh Albani beliau mensahihkan hadis ini. Ibnu Hibban rahimahullah taala beliau mengatakan, ya, wa huwa mimman astaghfirullah fihi. Ini Bahz bin Hakim termasuk orang yang istiqomah atau enggak, atau hasan atau enggak, istikharah dulu. Tak istikharah. Ini dia diambil hadisnya tidak. Ya, ini salat istikharah, ini orang yang diambil atau tidak. Ini demikian. Hadis ini disahihkan dihasankan oleh Syekh Albani. Bisa diamalkan di sini. Wa an Bahz bin Hakim an Nabi an jadihi. Ya, dari kakeknya. Hakim bin Hizam. Radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi kulli sa'imah ibil, di setiap sa'imatil ibil, sa'imah ini binatang yang dia itu onta yang dia itu digembala, makan sendiri. Fi arba'ina bintul labun, setiap 40 bintul labun, telah lewat pembahasannya. La tufaraq ibilun an hisabiha, tidak boleh dipisahkan onta dari pemiliknya, dari hitungannya. Ini supaya lari dari zakat, maka dipisah. Ketika akan masuk wajib zakat, dipisah. Sudah lewat pembahasan ini. Man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha. Ini man a'taha mu'tajiran, barang siapa yang memberinya itu mu'tajiran, dia ijarkan, dia sewakan. Falahu ajruha, maka bagi dia itu untuk sewanya itu. Ya, sebagian orang kan dia menyewakan barang itu sampai 200 juta dan sebagainya. Nah, ini keluar zakatnya. Ya. Jadi nanti yang dibahas, ya, kalau seorang itu mempunyai tanah atau rumah namanya disewakan, ya, jadi memang usaha dia atau barang atau yang lainnya, ya, disewakan atau tanah atau yang lainnya, maka kalau memang lebih dari nisab dikeluarkan. Waman manaha, kalau kemudian dia menghalanginya, tidak mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Fa inna akhiduha wa syarru amalihi, maka kami mengambilnya. Nah, untuk pemimpin mengambil zakatnya itu, karena wajib itu hanya orang-orang miskin. Adapun lafaz dan separuh hartanya, jadi kita ambil zakatnya dan kita ambil harta yang separuh. Nah, seperti ini diperbincangkan para ulama. Disebutkan bahwa ini untuk ancaman saja. Tidak berarti kalau kemudian orang tidak membayar zakat dirampas hartanya separuh.
berdasarkan hadis ini tidak sama sekali. Paham? Oleh karena itu sebagian ulama mendhaifkan lafaz ini. Azmatan min azamati Rabbina, suatu yang pasti dari kepastian Rabb kami, suatu yang wajib. La yahilu li ali Muhammad min syai', tidak halal untuk keluarga Muhammad dari sedekah itu sedikit pun. Gitu. Rawu Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Abu Dawud, Imam Nasai wa sahahu Al-Hakim. Al-Hakim mensahihkannya. Wa allaqa Syafi'i al-qawl bihi ala thubutihi. Imam Syafi'i menta'liq ucapannya, ini mengikat ucapannya bahwa itu adalah thubut sahih. Ini demikian. Insyaallah nanti akan dibicarakan tentang hadis ini. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.